Pemirsa, selamat datang dan berjumpa kembali dalam acara Rumah Pengharapan dan Kesehatan atau sering kali dikenal dengan nama Win Wellness. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat indah di mana kami di sini hadir kembali bersama teman kami musisi di belakang, Olive dan temannya, dan di sini juga ada Bapak Pendeta James Hursina yang akan menerangkan bagaimana cara menanggulangi suatu krisis ya, kalau tidak salah ya. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya apabila kita undang Roh Kudus dalam perbaktian kita, dalam diskusi kita hari ini. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan yang di surga, kami datang Tuhan kembali kepadamu Tuhan dengan penuh sukacita, di mana kami merasakan bahwa Engkau masih mengasihi kami sehingga kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk membawakan firman-Mu. Bapa yang di surga, kirimkan Roh Kudus-Mu ke dalam mulut kami, dalam tindakan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, bukan kami sendiri. Bapa, kami serahkan semua keperluan, materi, pembicaraan kepada-Mu saja Tuhan, sehingga ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, sempurnakanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, pada hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi karena mungkin juga ada pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami. Mungkin juga masih bingung ini acara apa. Sekali lagi kami ingin ingatkan ini adalah acara Rumah Pengharapan dan Kesehatan ya, di mana setiap rumah tangga diharapkan menjadi rumah sehat kalau bisa dikatakan, sehingga bagaimana caranya diajarkan melalui materi-materi yang kita sampaikan dalam topik-topik ini. Untuk membawa hati kita lebih dekat kepada Yesus, sebelum kita mempelajari topik yang sangat indah hari ini, alangkah lebih baiknya kita dahului dengan lagu. Gimana Pak Pendeta? Ya. Ada kira-kira lagu pilihan dari Pak Pendeta? Ya, kita puji Tuhan, pemirsa, dari lagu Sion nomor 151, Ajaiblah Yesus Juru Selamatku. Mari kita sama menyanyikan. Kalau pemirsa masih memiliki lagu Sion di rumahnya, bisa diambil lagu Sionnya, karena buku lagu kita sepanjang acara ini atau sepanjang topik ini merupakan lagu Sion, bukan lagu yang lain. Dan apabila Anda memiliki lagu Sion, ambil lagu Sion Anda dan buka lagu Sion halaman 151. Judulnya apa Pak Pendeta sekali lagi? Ajaiblah Yesus Juru Selamat. Judulnya adalah Ajaiblah Yesus Juru Selamatku. Bagi mereka yang tidak memiliki lagu Sion, jangan khawatir, karena Anda pun bisa menyanyikan bersama dengan kami melalui apa yang akan ditampilkan lewat layar kaca. Pianis siap ya? Oke, mungkin bisa diintro lagi sekali lagi sambil menunggu PowerPoint yang akan ditampilkan melalui layar kaca. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, ajaiblah kepadaku, dilindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku, dilindungnya aku di celah batu yang naungi pasir dagang, dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Ayat yang kedua. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, yang angkatkan pikulanku, didirikannya aku tetap teguh sepanjang umur hidupku.
segala waktu limpahlah berkat-Nya, dipenuhinya jiwaku. Aku mau selalu memuji Allah, sebab Yesus penebusku. Di lindungnya aku di celah batu, yang naungi pasir dagang. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditundung oleh tangannya, ditundung oleh tangannya. Ayat yang terakhir. Bila aku nanti diangkat Yesus di dalam kemuliaan-Nya, selamat dan kasih-Nya yang sempurna akan ku puji di surga. Dilindungnya aku di celah batu, yang naungi pasir dagang. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditundung oleh tangannya, ditundung oleh tangannya. Pemirsa yang ada di rumah, kalau saya menyanyikan lagu ini, saya teringat kepada kejadian yang beberapa minggu lalu terjadi kepada teman saya. Di mana teman saya ini tadinya tinggal bersama-sama kami di atas, tetapi satu dan dua hal dia akhirnya memutuskan untuk pindah lagi ke tempat yang tempat tinggalnya sebelumnya. Dan sudah lama kami kangen sama dia, sehingga setelah beberapa bulan berlalu kita mengunjungi dia. Pada saat kita mengunjungi dia, kami terkaget, kami waktu itu ada berdua. Pada saat itu rumahnya itu semuanya hitam. Di depannya itu hitam, dan kebetulan dekat saklar listrik atau meteran listrik dari PLN itu ada hitam-hitam semua. Pada saat kami bertemu dengan teman kami di sana, saya tanyakan, apa yang terjadi? Ternyata dia memberitahu kepada kami bahwa beberapa hari yang lalu, mungkin 1 atau 2 hari yang lalu, terjadi kebakaran di rumahnya. Sehingga dia merasa ketakutan. Dia pada waktu kebakaran, ada rumah itu ada berlantai 2, kebetulan yang kebakaran dari lantai 1, sehingga dia dan temannya tidak bisa berbuat apa-apa, yang hanya bisa dilakukan hanya berlutut dan berdoa. Tetapi puji Tuhan, pada saat api menjilat, pada saat mereka setelah selesai berdoa, mereka bisa diselamatkan. Dan api pun padam. Setelah itu, dengan kuasa Tuhan mungkin tidak ada yang kebetulan, kami pun mau ngambil dia untuk tinggal bersama-sama dengan kami. Dan pada waktu saya tanyakan bagaimana, trauma nggak? Aduh, saya trauma, lihat api saya trauma, aduh ngeri sekali. Nah pemirsa, apakah Anda juga memiliki hal yang serupa? Apakah Anda juga pernah mengalami hal-hal trauma-trauma terhadap bencana-bencana, krisis-krisis? Jangankan bencana alam atau bencana kebakaran seperti yang saya baru ceritakan. Apakah ada hal-hal lain, krisis-krisis lain yang pernah terjadi dalam diri Anda, yang dimana Anda masih susah untuk melepaskan atau melupakannya? Pada hari ini jangan khawatir, karena dari Rumah Pengharapan dan Kesehatan kita akan bahas bagaimana cara menanggulangi krisis atau trauma. Ya, betul ya Pak Pendeta James ya. Di samping saya ada Bapak Pendeta James di sini yang akan membawakan topik yang sangat begitu menarik ya. Mungkin bisa dimulai Pak Pendeta.
Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila mana kita menyimak syair lagu yang barusan kita dengarkan, bahwa lagu itu sangat menjamah dan memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita bila mana kita menghadapi satu krisis. Nah, kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia sangat akrab dan dekat dengan penderitaan, kesusahan, kekecewaan, dan krisis-krisis yang lain. Bertubi-tubi manusia mengalami krisis. Boleh saya katakan seperti krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keyakinan, dan banyak lagi krisis yang dialami oleh manusia. Ada satu contoh yang dialami oleh satu keluarga di Amerika. Dan mungkin contoh ini pernah saudara alami. Bahkan mungkin saudara juga lebih mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh keluarga yang ada di Amerika ini. Ini adalah keluarga Tom. Satu kali ketika keluarga ini sedang duduk bersama-sama di rumah mereka, tiba-tiba rumah mereka menjadi gelap. Kemudian ada bunyi gemuruh yang sangat hebat, sehingga keluarga ini menjadi ketakutan. Tom sebagai kepala keluarga, dia lari ke jendela, ingin melihat apa yang terjadi. Ketika dia membuka jendela, dia melihat bahwa ada badai tornado yang datang mendekati rumah mereka. Dengan keras, Tom berseru dan dia berkata kepada istri dan anak-anaknya, cepat lari ke mobil. Seketika itu juga mereka pergi, masuk ke mobil, dan Tom dengan cepat mengendarai kendaraan itu. Namun rupanya tornado ini lebih cepat dari mobil itu. Ketika tornado semakin dekat, anaknya katakan, "Papa, tornado sudah dekat." Seketika itu juga Tom membanting setirnya, dia masuk ke lorong yang kecil dan akhirnya mobil itu terbalik. Mereka satu keluarga mengalami shock. Mereka mengalami trauma. Tapi puji Tuhan, mereka selamat semua. Ketika tornado sudah lewat, mereka pulang ke rumah mereka untuk melihat apa yang terjadi dengan rumah mereka. Di jalan, mereka melihat bahwa rumah-rumah tetangga mereka hancur berkeping-keping. Dan ketika mereka tiba di rumah, mereka juga mendapati bahwa rumah mereka juga hancur rata dengan tanah. Krisis mereka alami. Ketika rumah mereka hancur, mereka merasakan ada yang hilang di dalam hidup mereka. Mereka cemas, mereka takut, mereka bagaimana membayangkan masa depan mereka. Nah, saudara-saudara pemirsa, seringkali kita juga mengalami hal seperti itu. Ketakutan, kecemasan menghantui kehidupan kita karena kita kehilangan mungkin harta kita, kita kehilangan rumah kita kehilangan pekerjaan kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan suami, kita kehilangan istri, kita kehilangan anak, sehingga kita menjadi stres karena krisis yang kita alami. Wah, memang betul sekali pemirsa. Ada kalau dibilang dalam keluarga ini harta itu adalah istri, suami, anak ya, anggota dari keluarga itu ya. Bayangkan harta yang begitu indah yang Tuhan percayakan diambil atau pergi meninggalkan dalam kita ya. Sekejap. Dan itu terjadi bukan karena memang secara normal, tetapi karena bencana alam. Wah, begitu banyak beban mungkin ataupun trauma yang mungkin bisa terbentuk dalam keluarga itu juga ya. Iya. Tapi jangan khawatir, mungkin ya ada solusi-solusi dan penjelasan lainnya sehubungan dengan krisis ini ya Pak Pendeta ya. Iya. Okay. Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih dalam untuk membahas materi kita pada saat ini, kita harus lebih tahu dulu apa krisis itu. Oke. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, krisis adalah krinein. Ya, krinein.
Krinein itu artinya memutuskan. Nah, ketika kita menghadapi tragedi atau ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus memutuskan dalam hidup kita. Apakah kita akan terhanyut dan tenggelam dengan masalah yang kita hadapi, ataukah kita tetap bertahan dan akhirnya kita bisa lepas dari problema itu dan akhirnya menjadi seorang pemenang. Jadi dalam hidup kita, keputusan yang kita ambil itu akan menentukan bagaimana kita hidup selanjutnya. Nah, seringkali ketika kita menghadapi atau mengalami trauma, tragedi atau krisis, yang terjadi pada diri kita adalah kita menjadi kecewa, kita menjadi takut, kita menjadi stres, dan ini juga bisa mempengaruhi emosi kita. Ini juga bisa mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi mental kita, karena kita kehilangan pengharapan. Ini terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, kita harus ingat, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua orang, siapa saja, tidak mengenal dia orang kaya, orang miskin, berpangkat atau tidak, berpendidikan atau tidak, pasti akan mengalami krisis ini atau trauma ini. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi krisis itu? Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, tentara Nazi Jerman, mereka menguasai sebagian dari Eropa. Dan salah satunya adalah mereka ingin menyerang Inggris. Inggris dalam posisi lemah. Mereka sudah kehilangan kekuatan pada saat itu. Namun di detik-detik terakhir, Perdana Menteri Inggris pada saat itu adalah Winston Churchill. Di dalam pidatonya, dia memberikan kekuatan dan semangat kepada prajurit Inggris, di mana dia katakan, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah dengan yang besar atau yang kecil. Jangan pernah menyerah kecuali keyakinan akan kehormatan dan kebaikan. Kata-kata dari Perdana Menteri Inggris ini membakar semangat prajurit-prajurit Inggris sehingga mereka bertahan dan dapat memenangkan peperangan itu. Jadi, salah satu kunci di dalam menghadapi peperangan kehidupan kita, jangan pernah menyerah. Nah, hal yang sama juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus sendiri. Kita mencatat apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus berada di Danau Galilea. Di tengah malam yang buta. Mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dan Alkitab mencatat mereka sangat ketakutan pada malam hari itu. Yang mengherankan adalah bahwa murid-murid Yesus ini sebenarnya adalah berlatar belakang nelayan. Mereka biasa mengarungi laut atau danau. Dengan ombak, dengan gelombang, sebenarnya mereka sudah biasa. Tapi pada malam hari itu, Alkitab mencatat mereka sangat-sangat ketakutan. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Sedang laut bergelora, karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Jadi dalam kondisi itu, Yesus datang kepada mereka. Di ayat yang ke-20, apa kata Yesus? Tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Luar biasa. Di dalam kondisi atau keadaan ketakutan, Yesus melihat mereka dan Yesus datang kepada mereka. Dan dengan lembut Yesus katakan, jangan takut, aku ini, aku akan menyertai kamu.
Dan di ayat yang ke-21, firman Tuhan mengatakan, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Artinya, di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, Yesus selalu melihat kita. Dan dia mau datang untuk menolong kita. Itulah sebabnya, tetap tenang, jangan takut, karena Yesus bersama dengan kita. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Dikatakan tadi cerita itu sangat menarik sekali. Nah, pada saat gelombang atau ombak, padahal murid-murid Yesus itu ada yang nelayan ya. Iya. Setiap hari mereka mengalami ombak yang seperti itu, tapi pada malam itu dikatakan gelombang itu berbeda daripada biasanya, sehingga mereka murid-murid Tuhan Yesus pun sangat ketakutan. Tetapi kita perlu ingat, seperti hal yang terjadi pada mereka, itu pun yang juga harusnya terjadi pada diri kita sekarang. Pada saat badai, tragedi, ataupun badai kesusahan melanda, kita ingat seberapa kelam pun, seberapa gelap pun hal yang terjadi dalam diri kita, ingat Tuhan pasti mau hadir di tengah-tengah kejadian tersebut. Karena dia ingin mengasah umat-umatnya terhadap apa yang terjadi dalam diri kita ya. Apakah kita mau berserah, apakah kita mau percaya? Terserah dengan kita. Harus ada satu keputusan yang diambil yang untuk menentukan ke depannya. Seperti itu ya Pak Pendeta ya. Betul. Okay. Nah, saudara permisa yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menyerah ketika tragedi itu datang menimpa kita. Seringkali kita mengangkat tangan kita yang menunjukkan kita tidak berdaya dengan masalah yang kita hadapi. Nah, kita harus tahu bahwa krisis, masalah, problema yang datang kepada kita itu seringkali mempengaruhi kesehatan kita. Ya, seringkali kita menjadi stres karena masalah yang kita hadapi. Menurut sebuah penelitian, saudara pemirsa, bahwa 75-90% orang yang datang ke dokter oleh karena tekanan-tekanan hidup. Bukan karena penyakit yang dialami, tapi karena tekanan-tekanan hidup. Nah, kita menyadari bahwa bila mana kita terus-menerus mengalami stres, maka dalam tubuh kita itu akan mengeluarkan dua hormon yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Yang pertama adalah hormon kortisol dan noradrenalin. Ya, jadi kedua hormon ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, dapat menyebabkan masalah jantung, dapat menyebabkan juga stroke. Jadi kalau hormon ini terlalu banyak dalam tubuh kita atau racun itu, maka itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi jangan heran orang yang stres itu akan stroke. Kalau stroke akhirnya is dead. Jadi ada 3 S yang harus kita pahami. Yang pertama stres. Stres yang berkelanjutan dapat menyebabkan stroke. Ya lama-lama jadi is dead, mati. Nah oleh sebab itu kita harus sadari bahwa jangan sampai kita dikalahkan oleh masalah. Tapi katakan bahwa saya mempunyai Allah yang lebih besar daripada masalah yang saya hadapi. Saya juga pernah dengar itu pemirsa, ada pernyataan dikatakan, hai pencobaan berikanlah kepada aku cobaanmu yang terbesar, tetapi pencobaan temuilah Allahku yang lebih besar dari pencobaan tersebut. Iya. Wah, sangat-sangat betul sekali. Allah kita memang lebih besar dari pencobaan tersebut, tetapi permasalahannya adalah apakah kita memiliki iman sebesar itu sekarang? Apakah kita masih percaya Tuhan mau menolong diri kita? Sebab seringkali yang kita pikirkan kalau kita stres, kalau kita pun terbebani sesuatu masalah, yang tren yang terjadi atau gaya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pergi kepada psikiater atau ahli jiwa. Karena mungkin uang sudah banyak, pergi ke ahli jiwa, cukup dengan itu mendengarkan apa yang dikatakan manusia, lebih percaya daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di mana dikatakan, jangan khawatir, akulah yang akan memegang tangan kananmu.
ya dikatakan. Tapi seringkali begitu banyak ajakan-ajakan tetapi kita masih belum mau percaya, Pak Pendeta. Iya. Padahal jawabannya untuk meninggalkan stres itu ada dalam Tuhan sendiri ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang yang terjadi adalah ketika masalah menerpa kehidupan kita, ketika kita mengalami satu serangan penderitaan, misalnya ketika kita kehilangan anak yang kita kasihi karena kecelakaan, atau kita kehilangan suami yang kita cintai, lalu kita salahkan Tuhan. Ya, mengapa ini harus terjadi dalam diri kita? Ya, seringkali kita menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Nah, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah menyebabkan kita menderita. Tuhan tidak pernah menginginkan kita dalam kondisi kesusahan. Kisah Ayub memberikan satu gambaran bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi Tuhan sendiri tidak pernah mencobai Ayub. Nah, yang harus kita ingat bahwa di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita susah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jadi inilah yang memberikan jaminan serta kekuatan kepada kita bahwa Allah kita adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Selalu beserta dengan kita ya. Sangat indah. Ternyata Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi kalau ada orang yang bilang Tuhan ini kejam sekali, kayak beberapa hari lalu topik yang kita pernah lihat juga, di mana dikatakan, wah ini ada seorang yang baru mengenal Kristus, dia baru mengetahui Yesus itu siapa. Kalau dikatakan bagaimana Yesus sangat berkuasa, tiba-tiba dia mengatakan kalau memang Yesus itu ada, Yesus itu sangat jahat. Karena kenapa? Karena dia memberikan saya kesengsaraan. Tetapi ternyata kita harus lihat apa akibat dari kesengsaraan tersebut, apa penyebabnya. Dari segi kesehatan mungkin dia mengalami kanker atau stroke, mungkin kita juga topik yang sebelum ini juga pernah dikatakan kita mengalami stres ataupun kurang pola tidur. Terjadinya stres itu karena kurang pola tidur, dan sekarang pun segala sesuatu terjadi bukan hanya kebetulan pastinya ya. Ada inti, ada pelajaran yang perlu diambil, dan Tuhan pun waktu membuat segala sesuatu terjadi membiarkan itu terjadi untuk mengizinkan untuk melihat, untuk membuktikan bahwa ada pengikut Kristus yang setia mungkin sampai mati ya, seperti itu. Nah, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami tekanan atau stres, perlu kita lakukan. Jadi jangan menyerah dengan masalah, tapi tetaplah berdiri untuk menyelesaikan masalah. Artinya begini, jangan pernah kita lari dari masalah, tapi hadapilah masalah dengan ketegaran iman kita. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan itu. Yang pertama adalah ketika kita menghadapi masalah, kita harus ingat bahwa masalah itu tidak selamanya ada dalam diri kita. Satu saat kita pasti akan bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi, hadapi masalah itu dengan tenang. Jangan panik, jangan bimbang, jangan bingung, tapi tetaplah tenang. Percaya bahwa masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Jadi yang pertama adalah hiduplah dengan ketenangan. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah, hindari penggunaan obat-obat terlarang. Hindari alkohol. Hindari hal-hal yang negatif yang seringkali justru merusak diri kita. Banyak orang ketika menghadapi masalah,
dia lari ke alkohol. Dia lari ke obat-obat penenang. Dia lari ke orang-orang yang salah, yang akhirnya justru menghancurkan hidupnya. Jadi jangan lari ke hal-hal yang negatif. Yang ketiga, ketika kita menghadapi satu problem atau masalah yang berat, jangan lupa kita perlu juga untuk berolahraga dengan teratur. Kita juga perlu untuk menggunakan makanan-makanan yang sehat. Sayur-mayur, buah-buahan, minum yang cukup. Ya, kemudian kita juga harus rileks, istirahat. Karena ketika kita sehat, tubuh kita kuat, maka kita sanggup untuk berpikir jernih dalam menyikapi masalah. Dan yang terakhir adalah tetaplah memiliki positive thinking. Ya, pikiran yang positif dalam menyelesaikan setiap masalah. Amin. Pemirsa, dari topik ini saya memiliki satu pertanyaan tadi yang selentingan muncul dalam diri saya, yang mungkin juga pemirsa yang di rumah memikirkan juga. Pada saat kesusahan itu datang nih Pak Pendeta, mungkin juga Olive juga bisa menyumbangkan ide ya. Pada saat kesusahan itu datang, tiba-tiba juga ada keraguan-raguan. Sebab kan tadi Pak Pendeta bilang jangan kita ragu, jangan. Apakah keraguan-raguan itu merupakan dosa juga Pak Pendeta? Apakah keraguan-raguan itu juga menyebabkan satu hasil yang akan kita terima juga ke depannya? Atau bagaimana ya Pak Pendeta? Memang secara alamiah, semua manusia ketika menghadapi satu problema, dia akan mengalami kebimbangan. Ya. Alkitab katakan bahwa Allah membenci orang yang bimbang. Betul. Ya. Nah, oleh sebab itu kita diajarkan oleh Alkitab, kita harus tetap teguh di dalam menghadapi setiap masalah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang yang setia, ya, apakah orang yang benar-benar melakukan firman Allah, mereka memiliki jalan keluar yang mudah ketika menghadapi satu problema? Ya, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah kalau kita setia sama Tuhan, ketika kita menuruti firman Tuhan, kita dengan mudah mengalami setiap masalah? Nah, itu seringkali menjadi apa? Pertanyaan di dalam kehidupan kita. Baik, di dalam Alkitab ada contoh yang sangat luar biasa, yaitu tentang kehidupan Yusuf. Ya, saudara boleh buka Alkitab saudara di dalam kitab Kejadian. Ketika Yusuf muda, umur 17 tahun. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf sangat membenci dan iri kepada Yusuf. Karena Yakub ayahnya sangat mencintai Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga mereka iri kepada Yusuf. Nah, satu kali kita tahu jalan ceritanya. Karena kebencian mereka, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke orang-orang Ismail. Nah, saudara bisa bayangkan, Yusuf tidak punya pengalaman. Dia sangat manja, disayang oleh orang tuanya. Nah, sekarang dia harus terpisah dengan orang tuanya. Dia juga tahu bahwa saudara-saudara sangat membenci dia. Sekarang dia harus terpisah dari mereka. Nah, ketika tiba di Mesir, kemudian Yusuf dijual di rumah Potifar. Pendek kata, dia difitnah oleh karena dia tidak mau melakukan dosa, dan akhirnya dia dicebloskan ke dalam penjara. Yusuf mengalami 16 tahun pergumulan dalam hidupnya. Dia terpisah dari keluarganya. Dia difitnah sampai dia harus masuk ke dalam penjara. 16 tahun dia bergumul, tapi Alkitab mencatat
bahwa Yusuf tetap setia kepada Allahnya. Allah sanggup membalikkan kondisi yang tadinya Yusuf di bawah, sekarang dia berada di atas. Tadinya dia bergumul dengan penderitaan dan masalahnya, tapi sekarang dia bisa menjadi orang nomor 2 di negara Mesir. Lihat itu. Jadi pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita, meskipun kita setia kepada Tuhan, menuruti semua perintah Tuhan, kita juga bisa mengalami problema atau penderitaan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi problema itu. Sama seperti Yusuf, pada akhirnya kita juga akan menjadi pemenang di dalam hidup kita. Amin. Betul sekali pemirsa. Pemenang-pemenang dalam pergumulan kehidupan kita, itulah yang harus kita yang kita ingini. Tapi bukan hanya pergumulan yang kita menangkan karena usaha kita pastinya, Pak Pendeta ya. Tapi pergumulan atas dasar penyerahan sesungguhnya kepada Yesus sendiri. Sebab seringkali kita lihat contoh-contoh yang ada di sekeliling kita, banyak orang yang ingin bergumul, akhirnya karena ingin menggunakan tenaga mereka sendiri, akhirnya mereka jatuh ke ke cara yang salah. Contohnya pergi ke minuman keras, contohnya pergi ke narkoba, ataupun ke tempat pelisiran lainnya. Yang sudah jelas ujung-ujungnya akan menyakitkan mereka. Contohnya minuman keras. Mereka minum hanya sejenak menghilangkannya, tetapi sakitnya pada pagi hari mungkin pening-peningnya lebih besar akibatnya. Kalau memang kita tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan, akhirnya pasti akan sangat jelas. Tapi kita ingat cerita Yusuf, ingat cerita Ayub, dan cerita tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan, diberilah kelepasan ya. Seperti itu Pak Pendeta. Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, bahwa di saat kita mengalami problema atau kesusahan, bahwa Allah selalu mengingat kita. Ada satu janji Tuhan, saudara boleh lihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-4. Ayat ini sangat bagus sekali, di mana ayat ini memberikan satu kekuatan, memberikan satu semangat dan janji kepastian bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel." Di dalam ayat ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang membentuk kita. Artinya bahwa di dalam setiap problema yang kita alami, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan tidak akan pernah lepas tangan ketika kita menghadapi problema. Kemudian dikatakan selanjutnya, janganlah takut. Saudara tahu, ada 365 ayat dari buku Kejadian sampai Wahyu yang memberikan jaminan, jangan kamu takut. 365 ayat itu artinya, iya, dalam satu tahun ada 365 hari. Artinya setiap hari Tuhan katakan jangan kamu takut. Ketika kamu menghadapi krisis, aku berserta dengan kamu. Jangan takut. Amin. Ya, sebab aku telah menebus engkau. Ayat yang selanjutnya dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Luar biasa ayat ini. Karena ayat ini katakan Tuhan kenal kita. Ya. Tuhan tahu nama kita. Amin. Kalau nama kita dikenal oleh presiden, kita bangga. Tapi ini nama kita dikenal oleh pencipta kita, oleh penguasa jagat raya ini. Amin. Ya, luar biasa. Jadi saudara, jangan takut karena nama kita dikenal oleh pencipta kita. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang keempat,
Oleh karena engkau berharga di mataku. Ya, engkau berharga di mataku. Kalau kita punya barang berharga atau surat berharga, tentu kita tidak akan taruh di sembarang tempat. Kita akan simpan di tempat yang paling aman. Ya, jangan sampai itu rusak, jangan sampai itu hilang. Karena benda itu sangat berharga bagi kita. Nah, di ayat ini firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Kita yang lemah ini, kita yang dari debu tanah ini, yang sudah diciptakan oleh Allah, kita berharga di mata Tuhan. Ingat, kita sangat mulia di mata Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Tentunya Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sendirian. Akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kesanggupan kepada kita. Sehingga kita boleh melalui lembah-lembah kekelaman itu dengan kendaraan kemenangan. Amin. Bagi pemirsa yang ada di rumah masih ragu kalau Anda ini merupakan suatu makhluk yang mulia, ingat dalam firman Tuhan dikatakan kita ini adalah biji mata. Bayangkan bagaimana cara kita jaga biji mata kita. Apabila ada satu benda yang masuk pun kelopak mata sudah diset untuk menjaga menjaga mata kita. Ataupun ada sesuatu kita pasti akan menghalangi dulu mata kita. Bayangkan kita ini adalah biji mata Kristus. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan ini tercolok-colok ataupun rusak. Tidak mungkin. Sebagaimana 365 janji, jangan takut. Begitu pula juga yang perlu kita tanamkan dalam diri kita setiap hari. Jangan takut. Krisis datang silih berganti. Tapi ingat kita memiliki Tuhan yang sangat hidup, yang sangat perhatian pada kita ya. Amin. Waduh, sangat-sangat indah sekali. Bagaimana nih Saudari Olive? Dari tadi main, gimana? Udah masih capek kah? Atau masih semangat? Masih semangat puji Tuhan. Tapi saya ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan nih. Sehubungan dengan krisis. Cara apa yang pernah Saudari Olive buat dalam menghadapi suatu krisis yang mungkin paling membekas dalam diri? Kalau kita ada krisis dalam kehidupan emang nggak instan ya langsung Ya. ada. Tapi mungkin berdoa ya. Berdoa ya. Berdoa. Krisis apa nih yang waktu masih single kah atau sudah berkeluarga yang krisis yang paling besar nih? Pastinya kalau kita berumah tangga pasti lebih banyak kan pencobaan. Lebih banyak pencobaan, krisisnya makin. Tapi cara yang paling familiar yang untuk keluar dari krisis apa nih sejauh ini? Ya usaha. Usaha. Sambil usaha kita berdoa. Kan katanya kita berdoa setengahnya kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin bukan setengahnya, sepenuhnya kita serahkan Ya kepada Tuhan ya. maksudnya ada kerjasama antara kita juga, nggak mungkin kan berdoa aja. Ora yuk. et labora, Iya, bekerja itu dan dia. berdoa. Puji Tuhan. Pemirsa yang ada di rumah, dari kesaksian dari Saudari Olive di sini dikatakan juga mungkin pengalaman kita tidak jauh berbeda ya. Apalagi hidup berumah tangga, ada dua kepala yang disatukan. Kebetulan kita mempelajari tentang keluarga, rumah tangga, pengharapan dan kesehatan. Begitu banyak permasalahan-permasalahan di rumah tangga. Begitu banyak juga trauma-trauma masa lalu yang masih menghantui. Mungkin kalau masih menghantui kita serahkan kepada Tuhan. Apakah kita belum menyerahkan sepenuhnya atau bagaimana? Tetapi puji Tuhan dengan sesuatu yang baru dikabarkan oleh Pak Pendeta James Sursina di sini, kita diberikan cara bagaimana untuk menghandle atau mengatasi krisis gitu ya. Gimana Pak Pendeta? Ada Baik. lagi yang disampaikan? Kesimpulan dari pembahasan kita pada saat ini, ada 7 hal yang perlu dan harus kita lakukan sebagai umat yang percaya ketika kita menghadapi krisis. Yang pertama adalah berbicaralah kepada Allahmu melalui doa-doamu. Seringkali lebih banyak kita berbicara kepada orang lain daripada kepada Tuhan. Seringkali kita menceritakan masalah kita kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, kepada teman kita, daripada kepada Tuhan. Tapi hari ini, alihkan itu. Lebih banyak berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Kita juga bisa meminta pertolongan dari sahabat kita, orang lain, untuk turut bersama-sama berdoa dengan kita ketika kita menghadapi krisis itu. Sebab Alkitab katakan, doa
orang benar sangat besar kuasanya. Kuasa doa sanggup untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah serahkanlah, lepaskanlah masalahmu kepada Allah. Yesus dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Yesus mau menanggung beban kita. Salib yang begitu berat, dia sudah tanggung dan pikul. Apalagi problema yang kita hadapi. Datang kepada Yesus, serahkan problema kita, serahkan masalah kita. Biarlah Yesus yang akan menanggung problema atau masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, minta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Ya, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa minta kekuatan, kemenangan supaya kita diberikan hikmat, kebijaksanaan, cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kemudian yang keempat, bersyukurlah kepada Allah atas apa yang telah dilakukannya bagi kita. Seringkali kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kita lihat adalah pintu-pintu yang tertutup. Padahal banyak pintu-pintu yang terbuka bila mana kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita hanya melihat pintu-pintu yang tertutup, persungutan, kekecewaan akan keluar dari bibir kita. Tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat jalan kelepasan itu. Pintu-pintu yang Tuhan sudah bukakan dalam kehidupan kita. Kemudian, yang kelima adalah baca Alkitab kita. Karena firman Tuhan inilah yang memberikan kekuatan kepada kita. Baca ayat-ayat atau janji-janji kekuatan dan kemenangan di dalam Alkitab ini. Inilah roti hidup itu. Ya, inilah firman Allah yang hidup yang harus kita baca, kita renungkan. Karena di dalam firman itu kita akan mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Kemudian yang keenam adalah tuntutlah janji Allah. Kita bisa menuntut janji Allah. Kita bisa meminta dengan sungguh-sungguh, sama seperti ketika Yakub bergumul. Dia katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Yakub modern. Sama seperti kita ini. Kita juga bisa menuntut janji Allah. Amin. Aku tidak akan melepaskan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Dan yang ketujuh adalah bagikan Kristus kepadanya dalam doa dengan membuat catatan-catatan kecil. Jadi kita catat masalah apa yang kita alami, kita berdoa, kemudian kapan itu dapat diselesaikan. Dengan demikian, kita bisa melihat cara kerja Allah. Dan kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah tepat pada waktunya. Waktu Allah adalah waktu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah Allah yang bekerja. Biarkan Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita tetap dan terus berjalan bersama dengan Allah. Maka matahari pengharapan itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan tenggelam dengan masalah kita. Kita tidak akan hanyut dengan problema yang kita hadapi. Karena kita masuk dalam perahu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita tiba di tujuan. Amin. Pemirsa, tadi ada 7 poin. Kalau pemirsa juga memiliki catatan, mungkin pemirsa bisa catat. Tetapi poin yang paling terakhir, yang paling mengena dan saya ingin tekankan. Pada saat kita berdoa, yang harus perlu kita lakukan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa, pemirsa, tetapi yang kita katakanlah kehendak kita lah yang jadi. Tetapi seringkali kita lupa untuk mengatakan kehendak Tuhan lah yang jadi.
Sehingga kenapa? Apabila doa tersebut sudah dilayangkan dan tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, karena kita tidak memberikan, menyatakan kehendak Tuhan yang jadi, kekecewaan yang terjadi. Ingat juga, pada saat pencobaan juga datang, sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan dikatakan, kuk yang kupasangkan itu adalah ringan. Pemirsa mungkin yang ada di daerah pelosok, mungkin Anda juga sangat familiar atau sangat terbiasa dengan apa yang namanya kuk sapi. Saya pernah melihat kuk sapi. Kuk sapi adalah kuk atau kayu yang dipasangkan di leher sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Kalau Anda lihat berapa banyak tempat untuk menaruh sapi dalam kuk itu? Apakah cuma satu? Tidak. Kuk yang ada 2 tempat untuk menempatkan 2 sapi berjalan bersama atau 2 kerbau berjalan bersama. Dengan kata lain, kalau Tuhan mengatakan kuk yang kupasangkan ringan, itu ada 2 tempat untuk di leher tertaruh di atasnya. Pertama adalah leher kita atau diri kita dan leher Kristus. Kalaupun ada 2 sapi yang diletakkan dalam kuk yang sama, yang akan menanggung beban yang lebih berat adalah yang lebih besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kuk yang kupasangkan ringan memang betul ringan. Permasalahan itu nggak ada bandingannya. Karena kalau kita tahu kita menjalani suatu pencobaan atau suatu masalah, kita berjalan dengan Kristus di mana kuk atau tenaga yang lebih besar akan Tuhan tanggung, bukan kita yang tanggung. Tapi seringkali terbalik, Pak Pendeta. Yang kita lakukan adalah saya lebih kuat daripada Yesus yang sedang menanggung bersama, sehingga Tuhan, kamu ikut dengan saya, bukan Tuhan pimpin saya. Ini yang sering terjadi dan kita akhirnya hasilnya ini ya bukan kehendak Tuhan yang jadi, tetapi kehendak saya yang jadi. Pemirsa, kita telah diingatkan kembali pada hari ini. Krisis pasti akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya dan pernyataannya adalah bagaimana cara kita menghadapi krisis tersebut. Apakah kita sebagai orang Kristen mau mengutamakan Yesus, mau mengakui bahwa Yesuslah yang lebih berkuasa daripada kita? Seperti itu Pak Pendeta ya. Ada mungkin tambahan terakhir? Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita berkaitan dengan ini. Ada satu kali seorang kakek tua, dia membawa pikulan kayu untuk dijual ke kota. Ketika dia berjalan dengan memikul kayu itu yang akan dia jual, keringat membasahi tubuhnya. Terik matahari menyengat tubuhnya. Dia terus berjalan menuju ke kota. Di tengah jalan ada truk yang juga akan menuju ke kota. Kemudian ketika sopir truk ini melihat bapak tua ini, timbul rasa belas kasihannya. Lalu dia berhenti dan dia berkata kepada bapak tua, "Pak, Bapak mau ke kota?" "Iya, naik ke truk saya. Kita sama-sama ke kota. Saya antar ke kota." Kemudian bapak ini dengan senang dia naik ke truk itu. Ketika di tengah jalan, sopir truk ini melihat dengan dari kaca belakang bahwa bapak itu tetap memikul beban itu dan berdiri di dalam truk itu. Kemudian supir ini berhenti dan kata, "Pak, kenapa Bapak tetap memikul pikulan Bapak?" Lalu bapak tua ini katakan, "Pak sopir, Bapak sudah menolong saya. Bapak sudah membantu saya. Nah, oleh sebab itu, saya juga tidak ingin memberatkan Bapak. Saya ingin tetap memikul beban ini." Nah, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sama seperti bapak tua ini. Kita punya beban yang berat, kita punya problema, punya masalah, punya krisis yang berat dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan, "Marilah kepadaku. Aku akan memikul, aku akan menanggung, aku akan menolong bebanmu." Tapi ketika kita datang, kita tidak serahkan pikulan itu. Kita tetap memikul beban itu. Sehingga kita tidak bisa menemukan kedamaian itu. Kita tidak menemukan kelepasan itu karena beban itu tetap kita pikul. Nah, pada hari ini, saat ini, jika kita punya problema, kita datang kepada Yesus.
lepaskan beban itu, Amin. serahkan beban itu. Biarlah Yesus yang memikul beban itu. Maka kita akan menemukan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera pemirsa. Baik, mungkin ada lagu untuk menutup acara ini yang sesuai dengan topik kita hari ini, Pak Pendeta. Ya, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, di dalam lagu Sion nomor 59. Lagu Sion nomor 59. Ya, lagu Sion nomor 59 kita akan nyanyikan lagu yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut kesusahan, karena Tuhan akan selalu memelihara kita dari waktu ke waktu setiap hari. Lagu Sion nomor 59, janganlah takut kesusahan. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Ayat yang kedua. Tuhan peliharakan. Meski jauh hati saudaramu, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Keperluanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umurmu. Ayat yang terakhir. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dialahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang umur. Pemirsa yang ada di rumah, dari lagu ini sendiri, apalagi yang perlu kita ragukan? Dikatakan Tuhan akan peliharakan kita sepanjang hidup kita. Dari masa kesukaan sampai pun masa kesusahan, Tuhan tetap peliharakan. Mungkin Pak Pendeta bisa tutup renungan kita pada hari ini dalam doa. Baik, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta kami, Allah penebus kami, dan Allah pemelihara kami. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Meskipun kami lemah, meskipun kami tidak berdaya, meskipun kami menghadapi banyak pergumulan, pencobaan, kesusahan dan penderitaan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Engkau selalu menggandeng tangan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk janji-janji Tuhan yang pasti dan indah. Secara khusus, hamba-Mu berdoa bagi para pemirsa dimanapun mereka berada. Jika mereka menghadapi goncangan hidup, jika mereka mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan mereka, jika mereka mengalami kesusahan, penderitaan, dan aniaya, jangan tinggalkan mereka, Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Berikan jalan kelepasan kepada mereka. Biarlah mereka boleh merasakan sukacita serta damai sejahtera daripada-Mu, ya Tuhan. Bapa di sorga, bersamalah dengan kami. Berjalanlah dengan kami, ya Tuhan. Sebab bila mana Engkau berjalan bersama dengan kami, maka kami akan memperoleh kekuatan dan kemenangan di dalam pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami ini. Sebab doa ini kami persembahkan dan alaskan di dalam satu nama yang indah, nama yang memberikan jaminan hidup yang kekal, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, sekianlah acara kita yaitu Rumah Pengharapan dan Kesehatan. Saksikan terus episode-episode berikutnya dalam stasiun dan acara yang sama. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin.